atau nggak nangkap sama Aduh, sekali? Kak, Sudah dapat dipahami, Pak, untuk Oke, materi yang minggu lalu. oke, terima kasih. Jadi untuk melanjutkan materi yang diberikan oleh Bu Silvi, untuk minggu ini, pertemuan ini, kita akan belajar tentang kompleks number di polarnya, terus rumus de Moivre, setelah itu rumus dari Euler. Saya akan flashback. Jadi untuk yang polar form untuk kompleks numbernya itu, kenapa kita bisa mendapatkan nilai Z1-nya ini, Z2-nya ini, karena itu berasal dari aksis, kita anggap aksisnya ada dua sumbu positif X dan Y, kemudian ada sumbu negatifnya, kita bisa biasanya menamakan itu min X atau min Y, atau X komplement dan Y komplement. Jadi seumpama ini saya ngambil dari buku full, jadi biar kalian bisa lebih jelas lagi kenapa sih untuk polar form itu kita mendapatkan itu Z1-nya ini terus Z2-nya ini. Jadi untuk yang sumbu aksis itu, anggap kita punya titik poin itu P di sini, di mana untuk sumbunya, untuk aksisnya itu kita kasih nama itu P sama dengan X, Y. Jadi jarak dari titik 0 itu ke titik P itu berapa, ditarik garis lurus dari sumbu Y, dan ditarik dari sumbu 0 dan ditarik tegak lurus dari sumbu X. Jadi untuk yang X di sini, dia kan sesuai dengan standar untuk imaginary axis itu, untuk X sama dengan ini sama dengan R cos theta. Tetanya itu sudut antara sudut X dengan garis R. Dan kemudian untuk yang nilai Y yang di sini yang berdiri itu R dikalikan dengan sin theta. Tetanya masih tetap pakai sudut antara garis X dan garis R ini. Maka untuk nilai R sendiri didapatkan dari akar dari X kuadrat plus Y kuadrat, atau bisa kita tulis X sama dengan R sama dengan nilai absolut dari X plus imaginary Y. Kemudian kita juga bisa menyederhanakan menjadi cis cos i imaginary, i itu imaginary dan ini sinnya cos dan sin, tapi dia ada bilangan imaginary dari sumbu itu, bisa kita tulis itu cis, rumusnya itu cos theta plus i sin theta. Jadi untuk yang polar form itu kita tulis Z sama dengan X plus IY, imaginary Y, atau kita juga bisa menulis R dikali cos theta plus I sin theta. Ini berasal dari cis ini. Terus kenapa kita mengharuskan bahwa nilai Z itu tidak boleh sama dengan 0, karena di satu lingkaran
360 derajat. Jadi total satu lingkaran itu 360 derajat, makanya dia 2V, tapi dia harus kurang dari 2V. Gitu. Terus untuk perkalian dari polar form itu sesuai dengan rumus trigonometri. Untuk jika kita mempunyai nilai Z1 dan Z2, di mana Z1 R cis theta ditambah R2 cis theta, maka jika dikalikan Z1 kali Z2 sama dengan nilai ini dikalikan dengan nilai Z2-nya. Karena R2 itu nilai pure, nilai 0 ataupun 0, 1 sampai 9, maka bisa langsung dikalikan R1 kali R2. Setelah itu baru yang nilai cos sama sinnya itu digabungkan. Jadi R1 kali R2 baru dikalikan dengan trigonometri dari sin dan cos ini. Setelah diturunkan perkalian cos dan sinnya itu, didapatkan nilai ini. Kemudian untuk memudahkan bentuknya, kita juga bisa pakai cis cos i sin. Maka untuk Z1 itu sama dengan R1 kali cis theta 1 berasal dari sini, dan untuk yang Z2 itu R2 dikalikan dengan cis theta 2 yang dari sini. Maka untuk perkalian itu, untuk perkalian Z1 kali Z2 itu sama dengan R1 kali R2, setelah itu cis theta 1 ditambah theta 2. Ada yang ditanyakan sampai sini untuk perkalian? Oke, kalau nggak ada, terus masih tentang perkalian. Jadi lebih simpelnya untuk memudahkan untuk mengingat, untuk perkalian itu kita sebenarnya mengalihkan magnitudenya, setelah itu menambahkan sudutnya. Jadi contohnya Z1 kali Z2 sama dengan perkalian R1 R2 itu dia magnitudenya, setelah itu tambahkan sudutnya, theta 1 tambah theta 2, namun cisnya masih tetap. Di situ kan cos i sin theta. Jadi yang perlu diingat itu perkalian dari magnitudenya R1 kali R2, setelah itu sudutnya ditambahkan. Contohnya ini, kita punya Z1 5 cos 30 plus I sin 30, kemudian kita juga bisa menyebut dengan 5 cis 30 dan kemudian untuk Z2 nya itu 2 cos 45 plus I sin 45, atau untuk memudahkannya kita bisa menulis 2 cis 45. Jadi untuk perkalian dari Z1 dan Z2 ini kita gabungin dulu untuk yang metode trigonometri. Z1 kali Z2, maka Z1 ditulis lagi, Z1 ini 5 cos 30 plus I sin 30 dikalikan Z2 itu 2 cos 45 plus I sin 45. Maka untuk yang nilai magnitudenya bisa langsung dikalikan 5 kali 2 sama dengan 10. Terus untuk yang cos ini sama I sin 30 dengan cos 45 dan I sin 45 itu dikurangi menurut rumus dari trigonometri.
ditambah I sin 30 cos 40 plus cos 30 kali sin 45. Ini didapatnya dari rumus di bawah ini. Kemudian untuk hasil dari rumus trigonometri ini jadinya cos 75 plus I sin 75, dan nilai 10-nya itu perkalian dari nilai magnitudenya. Atau kita juga bisa menulisnya 10 cis 75. Contoh kedua itu memakai metode polar formnya. Jadi langsung ditentukan nilainya semua cos 75 berapa, sin 75 berapa. Jadi untuk Z1 dikali Z2 itu bisa langsung dengan hasil yang tadi 10 cis 75 ini, maka nilai cos 75 itu pakai rumus trigonometri dulu. Setelah itu baru kita dapatkan hasil tiap masing-masing cos dan sinnya itu. Baru kita bisa menjumlahkan. Setelah itu tetap nilai 10 itu dia berasal dari 5 dikali dengan 2. Kemudian makanya muncul nilai 10 di sini. Baru dari cos 75 itu berapa? Ini cos 75. Jadi 10 kali akar 6 dikurangi akar 2 dibagi 4. Maka hasil dari 10 cos 75 itu 5/2 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Kemudian untuk yang untuk yang nilai sinnya 10 kali sin 75, jadi 10 dikali sin 75 ini hasilnya itu ini. Jadi untuk rectangular formnya itu bisa ditulis dari perkalian Z1 kali Z2, di mana Z1-nya 5 cis 30 dan Z2-nya 2 cis 45, hasilnya itu ini. Kemudian untuk yang ketiga itu metode cis, metode yang paling gampang, karena metode cis itu dia langsung mengalihkan antara magnitud dan menambahkan nilai dari sudut. Nah, jadi untuk yang Z1 5 cis 30 dikalikan dengan 2 cis 45, maka dikalikan dulu 5 dikalikan 2, 5 dikali 2 hasilnya 10. Kemudian cisnya tetap ditulis cis dulu, baru sudutnya itu sudut yang pertama dikurangi sudut yang kedua, sudut cos dan sinnya berapa, maka hasilnya itu 10 cis 75. Dijabarin lagi hasilnya biar nggak sesuai dengan polar form. Hasilnya itu 10 cos 75 plus I sin 35. Jadi cuma ada 4 langkah doang untuk mengalihkan kompleks number dengan metode cis. Kemudian diagramnya bisa digambar. Contohnya untuk Z1 itu ini 5 cis 30 dikalikan dengan 5 cis 30 dikalikan dengan 2 cis 45. Maka hasilnya itu kalau digambar hasilnya di sini, tanda merah ini. Untuk selanjutnya itu pembagian, di mana jika kita mempunyai Z1 dan Z2, gimana sih caranya ngebagi? Di mana Z1 itu merupakan bilangan polar dan Z2 juga merupakan bilangan polar. Kalau ditulis itu langsung ditulis lengkap itu R1 kali cos theta 1 ditambah I sin theta 1, atau dengan metode cis langsung ditulis R1 cis theta 1. Begitu juga dengan Z2-nya. Maka untuk pembagian
bisa ditulis dulu R1 dibagi R2, terus cos theta 1 dibagi cos theta 2, ditulis semuanya dulu. Setelah itu baru dimasukkan ke rumus trigonometri, di mana cos theta 1 dikurangi theta 2 sama dengan cos theta 1 dikali theta 2 ditambah sin theta 1 dikali sin theta 2. Setelah itu dipilih, dipisahkan antara bilangan real dan bilangan imaginary, maka didapatkan Z1 dibagi Z2 itu sama dengan R1 dibagi R2 dikali cos theta 1 minus theta 2 ditambah isin dikali theta 1 dikurangi theta 2. Atau ditulis dengan metode CIS itu bisa kita tulis R1 dibagi R2 dikali CIS theta 1 dikurangi theta 2. Jadi untuk yang pembagian itu kebalikannya dari perkalian. Kalau yang perkalian itu argumennya itu ditambah, tapi kalau yang pembagian itu argumennya itu dikurangin. Dan untuk yang magnitudenya dibagi. Kalau yang tadi dikali tetap dikali, yang pembagian magnitudenya dibagi R1 dibagi R2 langsung, tapi untuk yang argumennya atau sudutnya itu untuk pembagian dikurangin. Sampai sini ada pertanyaan antara perkalian dan pembagian? Paham semua? Paham, Pak. Oke. Terus contohnya itu jika kita akan membagi Z1 dan dibagi dengan Z2, di mana nilai Z1 itu dalam metode CIS ditulis 5 CIS 30 dan Z2-nya itu 2 CIS 45. Maka pembagian menurut dengan metode trigonometri tetap 5 karena dia argumennya magnitudenya 5 dan ini magnitudenya 2, jadi bisa langsung dibagi 5 dibagi 2 ditulis ini, terus cosnya tetap ditulis dulu lengkap baru dimasukin ke rumus trigonometri. Setelah itu, setelah menyelesaikan ini dengan rumus trigonometri, maka dihasilkan nilai dari pembagian cos 30 ditambah isin 30 dibagi dengan cos 45 ditambah dengan isin 45, maka hasilnya itu ini, atau ini yang lebih ringkasnya, cos minus 15 derajat ditambah isin minus 15 derajat. Kemudian untuk yang faktornya itu 5 dibagi 2-nya baru dimasukin terakhiran. Untuk yang hasilnya di CIS bisa ditulis 5 dibagi 2 bisa langsung 2,5 CIS dari minus 15 derajat ini. Terus untuk yang metode rektangular A plus BI itu kita langsung masukin nilainya sama seperti perkalian sebelumnya. Jadi nilai Z1 dibagi dengan Z2 ini ditulis dulu. Habis itu kita cari nilai berapa sih cos 15 dan sin 15 ini. Ini untuk nilai cos 15 dan ini untuk yang sin 15. Kemudian
kemudian setelah itu dilakukan operasi matematikanya, dan hasilnya itu Z1 dibagi Z2 itu untuk nilai rektangularnya ini A plus B1, bilangan I-nya ini, tapi karena dia nilainya minus maka dia bukan plus, karena rumus standarnya itu A plus B1, tapi karena nilai dari bilangan imajinernya negatif semua, makanya dia berubah jadi nilai negatif. Nilai ini negatif ini berasal dari sini. Kemudian untuk metode ketiga itu dengan metode CIS, cos I sin theta, nilai R-nya kita tetap bagi karena ini pembagian R1 dibagi R2, kemudian nilai CIS-nya berapa kita tulis dulu. Setelah itu untuk sudutnya baru dikurangin. Karena untuk perkalian itu dia ditambah, tapi untuk pembagian dia dikurangin. Maka hasilnya R1 dibagi R2 itu 5 dibagi 2, kemudian CIS itu nilainya masih CIS dulu, kemudian theta 1 dikurangi theta 2. Theta 1-nya itu 30 dan theta 2-nya jadi 45. Maka hasilnya 5 per 2 CIS minus 15. Jika kita akan mau menggambar di grafiknya, maka kita tentukan dulu nilai dari CIS-nya itu, cos theta dan I sin theta. Untuk yang cos theta-nya, cos 15 itu nilainya ini 5 per 8 dikali akar 6 plus akar 2. Terus untuk yang nilai sin-nya, imaginary sin-nya ini, maka untuk gambar grafiknya itu I CIS 30 ini dari 5 CIS 30, terus 2 CIS 45, 5 CIS 30 ini di sini, setelah itu 2 CIS 45 itu di sini, kemudian hasilnya itu grafik ini berasal dari sini. Ada yang ditanyakan dari perkalian dan pembagian? Kemudian selanjutnya itu eh, De Moivre, teorema De Moivre. Terus backgroundnya itu kenapa dia muncul teorema De Moivre. Itu berasal dari polar formnya yang biasa kita tulis Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta atau R CIS, di mana R itu magnitude, terus theta itu argumen atau sudut dari Z-nya. Jadi untuk perkalian dari kompleks number di mana kita punya Z1 sampai Zn, maka nilai magnitudenya bisa langsung dikalikan dari R1 sampai dengan anggap Rn. N itu bisa 100, bisa 1000. Maka kita bisa langsung mengalihkan nilai magnitudenya. Kemudian untuk yang argumennya, untuk yang sudutnya itu ditambahkan. Jadi sudutnya itu ditambahkan. Jika anggaplah kita nilai Z1 eh, sama dengan Z2, maka kita bisa tulis Z pangkat N atau sama dengan Z, karena nilai Z-nya itu sama dengan. Maka untuk rumusnya itu kita bisa menulis Z pangkat N sama dengan NR cos theta ditambah I sin theta, tapi dia
pangkatkan dengan N, karena N itu tergantung dari nilai yang akan dicari. Maka eh, rumusnya itu bisa didapatkan dari hasil perkalian, teori perkalian itu, Z pangkat N sama dengan R pangkat N itu berasal dari perkalian dari magnitud nilai Z, terus di mana ini berasal dari argumennya itu, di mana sudutnya itu ditambahkan. Maka rumus dari De Moivre bisa kita tulis cos theta plus I sin theta pangkat N itu sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta. Kemudian untuk metode CIS itu kita sebelumnya tahu bahwa CIS itu kita bisa jabarkan dengan cos theta plus I sin theta. So, untuk semua bilangan di bilangan polar form itu kita bisa tulis Z sama dengan R cis theta. Dimana kalau dijabarin lagi itu cisnya itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Maka dari rumus Moirve sebelumnya, di mana kita bisa eh, memindahkan nilai N itu menjadi pangkat, maka untuk metode CIS itu rumusnya bisa ditulis Z pangkat N. N itu nilai yang akan dicari. Jika, jika nilainya N, maka dia juga sama nilainya N. Terus kita tulis R cis theta. Maka jika nilai R ini sama dengan 1, maka berapapun di 1, 1 di pangkat N ini. Jika R-nya sama dengan 1, maka 1 pangkat N dikali cis N theta. Kemudian kita bisa menuliskan cis theta pangkat N sama dengan cis N kali theta. Maka jika dan hanya jika R-nya sama dengan 1 untuk cis metode, untuk rumus de Moivre, kita bisa menulis R cis theta pangkat N sama dengan R pangkat N cis N kali tetanya. Contohnya, jika kita mempunyai rumus sebelumnya, bahwa rumus de Moivre itu cos theta plus I sin theta di pangkat N itu sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta, maka tunjukkanlah bahwa teori dari De Moivre itu konsisten dengan N sama dengan 2. Jadi dari sini kita jabarkan dulu ke eh, algebranya. Cos theta plus I sin theta itu berapa? Setelah itu baru nilai N sama dengan itu dimasukkan. Maka hasilnya itu cos 2 theta sama dengan cos theta 2 cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Atau sin 2 theta sama dengan 2 sin theta dikali dengan cos theta. Kemudian jika contohnya lagi, jika kita punya Z-nya sama dengan 3 cos 40 plus I sin 40, maka hitunglah jika N itu sama dengan 2. Maka dari rumus de Moivre itu kita langsung masukin bahwa N-nya sama dengan 2, maka Z itu Z kuadrat, baru dimasukin Z, nilai Z-nya berapa,
Setelah itu dikuadratin, diperoleh dari rumus ini. Setelah itu kita bisa langsung menghitung 3 kuadratin, hasilnya 9. Setelah itu cos 40 ditambah sin 40 itu dikuadratin. Setelah dijabarkan, maka hasilnya itu 9 dikali cos 40 min sin 40, sin kuadrat 40 ditambah i dikali 2 sin 40 cos 40. Atau secara simpelnya kita bisa tulis 9 cos 80 plus i sin 80. Dengan metode CIS bisa lebih mudah lagi karena kita bisa langsung mengalihkannya dan melakukan operasi matematikanya. Jadi jika Z-nya sama dengan 3, maaf, Z-nya sama dengan 3 cis 40 dan nilai N-nya itu sama dengan 2, maka dari rumus R cis theta dikuadratin atau sama dengan R kuadrat cis 2 theta, maka jika nilainya N sama dengan 2, Z, jadi Z kuadrat sama dengan 3 cis 40 dikuadratin. 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian untuk yang tetanya itu didapat dari 2 dikali teta. 2 itu nilai dari N dan teta itu nilai teta dari ini. Sudutnya itu 40. Maka 2 kali 40 itu sama dengan 80. Dan cisnya tetap. Kalau dijabarin cisnya hasilnya itu sama dengan eh, kita menyelesaikan dengan metode trigonometri. Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya akar dari kompleks number. Jadi jika kita mempunyai W atau kita menyebutnya itu NT Harrod ialah kompleks number dari W pangkat N sama dengan Z, maka jika nilai Z itu kita jabarkan lagi menjadi Z di R dikali cos theta plus I sin theta atau simpelnya itu kita sebut R cis theta. Untuk mencari dari akar persamanya itu kita menggunakan W pangkat N sama dengan Z. Kalau pangkat N-nya ini dipindah ke sebelah kanan dari sama dengan, maka dia hasilnya jadi 1/N. Kalau anggap W kuadrat sama dengan Z, maka itu bisa ditulis juga dengan W sama dengan Z 1 pangkat 1/2. Atau ditulis lengkap R cos theta plus I sin theta pangkat 1/N, tergantung nilai N-nya. Jadi untuk lebih lengkapnya itu kita bisa nulis untuk W sama dengan R pangkat 1/N dikali dengan cos theta plus 2 kV plus dibagi N, di mana nilai K itu dari 0 sampai tak terhingga, tapi untuk digambar di diagramnya itu dia 2V,
di mana full rotasi itu 360 derajat. Maka pada saat nilainya samaan, anggap nilainya untuk K1 di sini, setelah itu K3 di sini, maka bisa mempresentasikan itu sama. Untuk yang CIS metodenya, untuk akar dari kompleks number itu, di mana Z itu sama dengan R cis theta, cis itu dari cis itu juga bisa ditulis ini lengkapnya, cis theta sama dengan cos theta plus I sin theta, di mana nilai R itu adalah modulus dan nilai theta itu argumen, sudutnya itu berapa. Terus untuk mencari nilai W pangkat N sama dengan Z itu kita eh, mempresentasikan bahwa nilai W itu sama dengan rho dan sama dengan rho cis P. Maka dari rumus de Moivre, di mana ini bisa penjabaran dari cis ini, maka W pangkat N sama dengan rho pangkat N cis N dikali dengan P. Rho-nya sendiri dirubah karena nilai rho pangkat N sama dengan R, maka nilai rho-nya itu jadi R sama dengan rho sama dengan R pangkat 1/N. 1/N ini didapat dari rho pangkat N itu karena dia berpindah dari kiri ke sebelah kanan. Dan argumennya itu di mana dia sudutnya itu untuk nilai K itu dari 0 sampai N minus 1 dan nilai V-nya itu dia 180 derajat dan untuk satu putaran itu dia 2 kali V. Jadinya 360 derajat untuk satu putaran penuh. Maka untuk akar dari kompleks number itu kita bisa tulis eh, R pangkat 1/N cis dari theta plus 2 kV/N. Contohnya jika kita punya 8 cis 0, maka carilah kompleks number dari untuk W pangkat 3. Jadi untuk solusi trigonometrinya itu 8 sama dengan, karena 8 cis theta, maka kita jabarkan dulu cisnya 8 dikali cos theta plus I sin theta. Tetanya 0 derajat di sini, maka ini juga ditulis 0 dan I sin theta, tetanya 0. Maka dari pertama menggunakan rumus de Moivre dulu, W pangkat 3 sama dengan rho pangkat 3 cos 3 theta ditambah I sin 3 kali theta. Terus dimasukin menurut modulus, bersama modulus, kita mendapatkan rho pangkat 3 itu sama dengan 8. Kita juga bisa tulis rho sama dengan 8 pangkat 1/3. 8 pangkat 1/3 itu sama dengan 2. Maka nilai untuk modulusnya kita sudah eh, dapatkan hasilnya itu 2. Terus tambahkan sesuai dengan rumus yang ini, kita tambahkan, kita masukin rumus
di mana 2K V per 3 itu didapat karena cos dari 3 theta ini. Kemudian kita baru masukkan ke rumus aslinya lagi. Dan didapatkan hasilnya 8 cis 0 sama dengan 2 dalam kurung cos 2 kV dibagi dengan 3 ditambah I sin 2 kV dibagi 3 dengan nilai K jika dengan nilai K sama dengan 0,12. Jika nilainya K sama dengan 0, maka nilai W0 ini itu sama dengan 2. Terus nilai K sama dengan 1, maka W1-nya itu sama dengan -1 plus I akar 3. Begitu juga untuk K sama dengan 2, kita masukin rumus 4V per 3 sama dengan 240, maka W2-nya itu didapatkan -1 minus I akar 3. Dan untuk yang solusinya menggunakan metode CIS, kita bisa langsung masukin dari rumusnya. WK sama dengan R pangkat 1 per N cis theta plus 2 kV dibagi N. Kemudian kita masukin tiap-tiap nomornya karena kita punya 8 cis 0, 8 dikali 1 per N, 1 per 3 cisnya tetap. Terus ini masukin dari theta 0 dari sini, kemudian 2 kV per 3 sama dengan ini nilainya 2, cisnya tetap, dan 20 ditambah 2 kV dibagi 3, hasilnya 2 kV dibagi 3. Maka jika K-nya sama dengan 0, maka 2 kali 2 cis, karena K-nya 0, maka itu 0, hasilnya ini 2 cis 0. Dan jika K-nya itu 1, maka 2 kali 1 kali V dibagi 3, hasilnya 2 cis 120. Dan jika nilai K-nya 2, maka hasilnya ini 2 cis dikali 200. Oke. Ada yang mau bertanya? Muhammad Iqbal. Misi Bapak ingin bertanya, Pak. Oke. Untuk yang tadi sempat saya lihat, Pak, untuk K Ah, itu kan sama dengan N-1. ah, Sedangkan ah. tadi di slide sebelumnya itu dia seperti mencoba setiap explicity. Jadi untuk jawaban dari hasil ini tuh ada 3 jawaban yang pasti atau pakai K sama dengan N-1 itu, Pak, buat dimasukin ke persamaan si akar dari cis ini. Mungkin sekian, Pak. Eh, karena rumusnya K sama dengan N-1, maka jika eh, 3, kenapa dia cuma 0,12? Karena dia mencari dari akar pangkat 3. Maka cuma kalau anggaplah kita punya W, kita akan mencari W pangkat 4. Maka yang dicari di akhirnya itu dari K0 sampai dengan 3. Karena dari rumusnya itu yang awal ini sampai dengan N-1. Jadi tergantung dari nilai N-nya berapa. Kalau nilai N-nya 5, maka kita cari nilai K-nya itu 4. Dari K0 sampai K4. Terus nantinya kalau seumpama kita gambar di eh, imaginary part-nya, di grafiknya,
Itu kan karena kita untuk satu lingkaran penuh itu 360 derajat, maka mungkin kalau kita mendapatkan nilai yang sama, seumpama kita cari nilai W sama dengan 9, maka K-nya itu dari 1 sampai dengan 8. Ada kemungkinan nanti bahwa nilainya itu eh, sama, mungkin antara nilai K2 sama dengan K4 itu mungkin nilainya sama, jadi titiknya itu nanti di diagram itu sama gitu. Udah jelas? Jelas Bapak. Jadi Oke. misalkan dia pangkat 9 atau akar dari 9, berarti kita Ah, ngambil eksplisitnya dari 0 sampai 8, Pak. iya, karena yang dijelaskan di awal itu rumusnya K sama dengan 0 bla 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 sampai N minus 1. Baik, Bapak. Jadi Terima kasih tergantung. banyak, Bapak. Oke, terima kasih. Terus yang terakhir itu tentang Euler formula itu, itu Euler formula itu dia mempresentasikan complex number tapi eh, lebih simple lagi. Jadi seumpama eh, pangkatnya kita punya sama dengan itu Eulernya, sama dengan pangkat X, maka kita bisa menulis 1 ditambah X ditambah X kuadrat dibagi 2, apa namanya itu ya. Jadi ini 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 2 gitu. Sampai seterusnya tergantung dari nilai dari X ini. Maka jika kita merubah nilai X ini dengan bilangan imajinari I theta, maka kita bakalan mendapatkan nilai, tadi kan nilai X-nya itu diganti I theta. Maka XE pangkat I theta sama dengan 1 ditambah I theta, pokoknya semua nilai X-nya itu diganti, namun yang harus digarisbawahi bahwa I kuadrat itu sama dengan 1, karena I kan sama dengan akar dari minus 1. Terus I pangkat 3 itu minus I pangkat 4 itu 1, dan seterusnya. Maka untuk urutannya itu kita bisa dibagi menjadi dua antara cos dan sin. Jadi cos itu untuk yang bilangan positifnya dan yang sin itu untuk bilangan negatifnya. Dan perlu diingat lagi bahwa sinsnya itu juga masuk di bilangan imaginary pada saat menggambar grafik. Jadi untuk yang Euler formulanya di mana E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Terus hubungannya apa sama antara Euler, persamaan Euler dan eh, teorema de Morphy dari rumus Euler tadi, di mana E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Terus kita eh, pada saat menuliskan di polarnya itu sama dengan Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, itu juga kita bisa menuliskan R E I pangkat I theta. E-nya itu ini diperoleh dari sini. Cos theta plus I sin theta ini bisa ditulis Euler pangkat pangkat I theta. Terus kemudian kita mau me, apa ya, power pangkatin, kita mau memangkatin jika kita ingin Z pangkat N.
Maka kan kalau secara umum simpelnya nilai ini dipangkatin semua atau nilai E ini dipangkatin semua. Maka kita bisa nulis juga RE sama dengan Z pangkat N sama dengan RE pangkat I theta terus pangkat N. Nilai N ini dari sini. Setelah itu kita menggunakan rumus eksponensial di mana Zn sama dengan R pangkat N eh, dalam kurung E I theta dipangkatin N, kemudian dibalikin lagi ke rumus Euler, maka hasilnya itu Zn sama dengan R pangkat theta dikali cos n theta ditambah I sin n theta. Ini bisa bisa eh, kita sebut atau ini juga persamaan ini sama dengan persamaan dengan eh, teorema de Moivre. Makanya antara Euler formula dengan teorema de Morphy itu saling berhubungan di mana Euler formula itu fundamentalnya, tapi Morphy itu eh, konsekuensi dari eh, pangkat yang diaplikasikan di Euler formula. Jadi untuk kompleks number ini secara umum kita eh, bagi tiga standarnya, di mana kita bisa menulis kompleks number itu di dalam rektangular atau kartesian. Kemudian kita juga bisa menulis standar untuk kompleks numbernya itu di bidang polar atau trigonometri. Kemudian yang terakhir itu ditulis di dalam bentuk eksponensial. Jadi untuk eh, perkalian, pembagian, terus pangkat dan akar itu jika kita menggunakan Euler itu lebih mudah karena nggak kita nggak perlu dulu memasukkan nilai sin theta terus i sin tetanya itu berapa, cukup menuliskan dulu i theta. Terus contoh aplikasinya, contohnya eh, jika kita mempresentasikan nilai voltase dan arus di rangkaian listrik AC, maka untuk voltase itu VT sama dengan Vm cos omega T plus theta. Kemudian kita bisa menggunakan Euler, rumus Euler, di mana E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Maka persamaan ini bisa ditulis ini. Jadi nanti tinggal kita masukin cosnya berapa, sinnya berapa, lebih mudah dibandingkan kita harus melakukan analitik dari rumus ini. Dari situ ada yang perlu ditanyain. Kemudian untuk tugas harusnya kalian bisa mengakses karena saya buka mulai dari jam 3 ini.
Kalian boleh berdiskusi dengan yang lain. Cuma 9 untuk De Moivre pola form dari complex number.